Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbahasa secara kritis. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Sudirman dengan NIM 020424111174. Saya dari kelas 2 di Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, masuk ke latar belakang. Bahasa merupakan alat komunikasi yang mendasari bagi manusia. Melalui bahasa, manusia dapat mengekspresikan pikiran, perasaan, dan gagasan. Namun, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi sederhana, tapi juga sebagai alat kekuasaan, pengaruh, dan membentuk realitas sosial. Dalam konteks ini, kemampuan berbahasa secara kritis menjadi sangat penting. Berbahasa kritis bukan sekedar tentang memahami tata bahasa atau kosakata, melainkan bagaimana menggunakan bahasa secara sadar untuk menganalisis, mempertanyakan, dan merespon informasi dengan tajam dan reflektif. Oke, masuk ke landasan teori. 1. Sebagai alat kekuasaan. Teori bahasa sebagai alat kekuasaan pertama kali dipopulerkan oleh para pemikir kritis seperti Michael Foucault dan Pierre Rousseau. Menurut mereka, bahasa tidak hanya merupakan sarana komunikasi, tetapi juga sarana dominasi. 2. Teori wacana kritis. Teori wacana kritis yang dikembangkan oleh pemikir seperti Norman Fairclough dan Neutron Alvan berfokus pada analisis bagaimana teks dan praktik komunikasi berfungsi dalam konteks sosial dan politik. 3. Pengaruh bahasa terhadap pemahaman realitis. Bahasa berperan penting dalam membentuk persepsi seseorang terhadap dunia. Kata-kata yang kita pilih, cara kita menyusun kalimat, dan konteks namun komunikasi, semuanya berperan dalam bagaimana kita memahami dan memaknai pengalaman. 4. Framing dalam bahasa publik. Dalam konteks komunikasi publik, seperti dalam politik atau iklan, framing menjadi alat yang sangat efektif untuk mengarahkan pemahaman masyarakat. Oke, masuk ke pembahasan bahasa dan pembentukan resepsi. Bahasa secara kritis memerlukan keterampilan tertentu yang melibatkan refleksi dan analisis yang mendalam. Berikut beberapa strategi untuk mengembangkan kemampuan berbahasa kritis. 1. Memahami konteks sosial dan politik. 2. Menganalisis struktur bahasa dan retorika. 3. Menghubungkan skeptisisme yang sehat. 4. Menguasai keragaman perspektif. Oke, tantangan dalam berbahasa secara kritis. Informasi berlebihan di era digital. Salah satu tantangan terbesar dalam mengembangkan kemampuan berbahasa kritis adalah meningkatkan volume informasi yang tersedia, terutama melalui media sosial. 2. Bisa kognitif dan confirmation bias. Selain itu, adanya bias kognitif yang alami dalam diri manusia juga menjadi tantangan tersendiri. Individu cenderung mencari dan menerima informasi yang mendukung pandangan mereka sendiri, fenomena yang dikenal sebagai confirmation bias. Oke, masuk ke kesimpulan. Berbahasa secara kritis merupakan keterampilan penting yang perlu dikembangkan oleh setiap individu, terutama di era informasi yang begitu cepat dan mudah diakses. Bahasa memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk persepsi, mendominasi wacana, dan mempengaruhi pemikiran. Dengan mengembangkan kemampuan berbahasa kritis, seseorang tidak hanya mampu berkomunikasi dengan lebih baik, tetapi juga mempertanyakan dan memahami makna di balik setiap pesan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun lisan. Cukup sekian dan terima kasih.